Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insya-Allah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan kita dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang orang-orang atau golongan yang pernah disebut oleh Nabi dengan golongan yang terbaik. Artinya manusia terbaik. Dan tentu kalau Nabi yang menyebutkan terbaik, maka yang dimaksud adalah kalau dia istiqamah dengan kebaikan itu, maka dijamin surga. Di pertemuan yang lalu, orang pertama yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Setelah dia menuntut ilmu, belajar mulai dari membaca, kemudian memahami dan melaksanakannya, dan dia mulai mengajarkannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun berperilaku sama seperti dirinya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita pelihara, jemaah melakukan Allah, kepada anak-anak kita untuk mencintai kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, pada dasarnya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai berpuluh tahun tak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, orang yang kedua yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang berbeda dengan sebutan golongan-golongan orang terbaik, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya dan dia mempunyai ilmu. Yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya dan mempunyai ilmu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum islama, kata Rasulullah, sebaik-baiknya Islam kalian atau orang Islam yang paling baik, yaitu ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya, wa iza faqihu, dan itu apabila mereka berilmu. Ini hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jemaah melakukan Allah. Jadi di sini Nabi mematenkan orang yang berikutnya, yang insya-Allah menjadi penghuni surga, adalah selama hidupnya dia menjadi orang yang paling bagus akhlaknya.
Sehingga Nabi pernah ditanya oleh sahabat ketika Nabi menceritakan bahawa surga itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Dan perbandingan antara surga yang di bawah dengan di atas, kata Rasulullah, jauhnya, jaraknya seperti kita hari ini melihat bintang, ya. Jadi seperti kita melihat bintang hari ini, begitulah rumah-rumah atau jarak antara surga yang berada di bawah dengan surga yang berada di atas. Jadi begitu jauhnya. Dan tentu surga yang di atas itu yang dimaksudlah surga Firdaus. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah surga Firdaus itu hanya diisi oleh para nabi dan rasul?" Nabi menjawab, tidak. Bahkan isi surga Firdaus itu yang paling banyak adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya selama hidupnya. Jadi ini orang-orang yang terbaik sampai diberikan surga, satu surga dengan Nabi SAW. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tidak menyebut bahawa surga yang paling tinggi itu akan diduduki oleh orang-orang alim, tidak. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang alim itu, ya, orang yang alim tapi dalam catatan tidak berakhlak, malah rentan dengan masuk neraka. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika dimulainya yaumul hisab, maka yang Allah hisab pertama adalah 3 golongan, yaitu orang-orang yang berjihad. Lalu Allah tanya, kenapa engkau berjihad? Dia menjawab, untuk membela agamamu ya Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, kazzabta, kamu bohong. Kamu berjihad agar dikenal sebagai pemberani, agar dikenal sebagai pahlawan. Jadi berjuang supaya dikenal orang bahwa dia adalah pejuang yang berani, pejuang yang akan menjadi penyelamat. Itu hatinya bukan karena Allah, walaupun mulutnya mengatakan karena Allah. Jadi Allah mengatakan kamu bohong. Lalu Allah suruh malaikat ambil orang ini, seret, bawa ke neraka. Padahal dulu orang melabelinya dengan mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Ternyata neraka, hanya gara-gara niat, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang pertama yang diseret ke neraka. Orang kedua di yaumul hisab, yaitu orang-orang yang alim, yang dikenal oleh masyarakat alim, disebut-sebut ulama, kemudian ustaz panggilannya, tengku, segala macam, kiai, macam model panggilan, ya. Jadi dia dijuluki orang alim. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau menuntut ilmu, termasuk ilmu Al-Quran maksudnya? Dia menjawab, ya, karenamu ya Allah, aku ingin ilmu ini membuat orang-orang mendekatkan padamu ya Allah. Jawabannya macam ragam untuk menyatakan tujuannya menuntut ilmu. Ternyata Allah mengatakan kazzabta, engkau bohong, ya. Engkau menuntut ilmu agar engkau dikenal sebagai orang alim. Engkau tuntut ilmu agar engkau dipuja-puji sebagai orang alim. Ya, kalau dalam bahasa kita tuntut ilmu bah mulia. Jadi bah pemulia dunia. Ya, dicium tangannya, disembah sujud, kemudian diberikan hadiah, diberikan macam-macam supaya orang segan kepadanya. Jadi tuntut ilmu untuk mendapatkan kehormatan dari manusia. Lalu Allah suruh malaikat seret orang ini ke neraka. Oroji dah hehai ulama rupaji neraka. Nah, itu bahayanya orang alim tapi tidak mencapai puncak dari keilmuannya. Nanti orang ketiga, orang yang ahli sedekah, dermawan. Dia ditanya oleh Allah, kenapa engkau suka bersedekah? Karenamu ya Allah, aku berharap surgamu ya Allah. Macam dia jawab, kata Allah, kazzabta, engkau bohong. Engkau bersedekah agar dikenal sebagai dermawan. Ya,
Jadi Bahituri sebagai dermawan. Jadi kok mulia bapaknya, bapak itu luar biasa, orangnya ahli sedekah. Itu yang kau harapkan, kata Allah. Lalu Allah suruh seret ke dalam neraka. Nah, inilah perkara yang patut kita fahami. Alim tapi tak berakhlak, tidak mencapai puncak ilmu, itu bahkan menyebabkan neraka. Maka surga itu dipenuhi oleh orang yang baik akhlaknya, bukan dipenuhi oleh orang-orang alim yang tak berakhlak. Orang hari ini mengira asal sudah bisa baca kitab, dikira sudah sampai pada puncak ilmu. Orang mengira kalau sudah pintar bahasa Arab, pintar ngomong, pintar kemudian menelaah kitab-kitab, dikira sudah sampai pada puncak ilmu. Dikira dengan menghafal Quran sudah sampai pada puncak ilmu. Jadi orang berhenti pada perbuatan itu. Jadi kalau ditanya orang najid baca Quran, najid, nana hafal, oh habis aku hafal, habis saya hafal Quran. Tetapi kita lihat kesombongannya, tak kenal halal haram, bahkan Quran yang dibacanya pun mengutuknya, melaknatnya. Pagi dia baca wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Dia faham maksudnya, dia tahu apa yang diinginkan oleh ayat ini. Pagi dia baca, sore main cewek. Pagi dia baca, sore sudah bawa pacar. Jadi orang mengira bahawa alim kali anak itu, Masya Allah, luar biasa, dia hafal Quran 30 juz. Belum. Jadi itu semua yang kita pelajari itu hanya jembatan. Muaranya ke mana? Yaitu kepada akhlak. Jadi nak usah membangga-banggakan diri tentang hebatnya kita membaca kitab kuning, kitab putih, kitab hitam. Mana perlu ada berbangga dia. Kalau akhlak kita tak merubah dan tak sama dengan orang-orang yang sebenarnya dimuliakan Allah, iaitu orang-orang berakhlak. Jadi baru disebut dengan orang berilmu, betul-betul alim, kalau seandainya kealimannya membuat dia bertambah-tambah bagus akhlaknya. Jadi ini yang perlu digaris bawahi. Hari ini kita sekolahkan anak di pesantren. Ditanya, untuk apa bapak sekolahkan anak pesantren? Hai, bahagia bahasa Arab. Biar dia bisa bahasa Arab, biar dia bisa baca Quran, dia hafal Quran, biar dia bisa baca kitab, biar dia bisa ini, bisa itu, semua bisa. Iwa dari hidayah. Kadang-kadang salat subuh tak ada, dengan orang tua tak baik, berarti belum sampai ke puncak ilmu. Kalau bahasa kita apa, hanadruk bak penutuh. Yang disebut tidak sampai penutus adalah orang-orang yang belajar tapi tidak sampai pada keinginan tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah akhlak. Berubah, akhlaknya berubah. Bertambah baik, bertambah baik. Ini baru disebut dengan kalimat ulama. Jadi kalau kita lihat apa akar kata ulama, akar kata ulama itu kan jamak. Jamak dari kalimat apa Bapak? Jamak dari kata alimun. Jadi untuk mengungkapkan orang yang berilmu itu ada dua dalam bahasa Arab. Alimun, panjang A-nya. Yang kedua alimun, pakai ya. Ada dua, mengungkapkan bahawa itu orang alim. Dan nah, dari kata-kata ini dari sisi bahasa Pak. Kalau disebut alimun itu orang alim, jamaknya yaitu bisa alimuna dan ulama, bisa alimuna dan ulama. Itu kalau pakai kalimat alim. Tetapi kalau pakai kalimat alimun, itu tidak ada jamak alimuna, tapi langsung ulama. Jadi ketika Allah menyebut kalimat ulama dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama, yang paling takut dengan Allah itu golongannya ulama. Itu Allah inginkan, yang dimaksud adalah dari kalimat
alimun, bukan alimun. Jadi bahasa alimun itu dalam bahasa Arab disebut kalimat mubalaghah. Mubalaghahnya maksudnya hana yang lebih daripada orang itu. Maksud enggak ada yang lebih, dia betul-betul alim. Ujungnya ulama, tidak ada pilihan alimuna, tidak ada. Jadi yang Allah inginkan ulama itu orang-orang yang mengetahui dan mengamalkan ilmunya. Ini baru sampai pada akhlak. Kalau masalah ilmu berdebat-debat hebat, diskusi luar biasa, faham ini, faham itu, ini dari segi begini, balaghahnya begini, mantiknya begini, macam-macam. Yang menyo ilmunya itu tergantung otak, apa? Pintar otak, pintar kita cepat dapatkan. Ada yang kadang-kadang lahir dalam keadaan mamaknya dulu ranking 39, bapaknya ranking 38, lebih bacut, maka kahwin dua ke. Punya anak ranking 37, nah perubahan bacut. Itu anak tidak bisa merubah keadaan gennya karena memang tercipta dari pertemuan gen, terutama ibu yang bisa mewarisi kepandaian. Kalau kepandaian lebih daripada ibu, Pak. Nah, makanya kita disuruh cari isteri yang lumayan pintar, tengah-tengah. Nah, karena kepandaian turun dari ibu. Ya. Ini profesor, doktor, pintar luar biasa. Cari isteri cantik, tak penting pintar. Harapan doktor tu, harapan profesor tu, mudah-mudahan anaknya nanti cantik ke ibunya, pintar ke bapaknya profesor. Waktu lahir ternyata berbeda. Dia wajahnya tak cantik, mirip bapaknya, bodohnya ikut mamaknya. Selengkaplah, sempurna penderitaan. Jadi jemaah mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi menyatakan dirinya, untuk apa dia diutus? Apa kata Nabi? Untuk menjadi alim atau untuk berakhlak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus. Kalau sudah pakai innama dalam bahasa Arab, itu maknanya lil hasr. Lil hasr itu maksudnya hana lain, batasannya itu saja. Makanya ketika Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara, zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 kelompok, fuqara, masakin, amilin dan seterusnya. Tak boleh keluar dari 8 kelompok itu. Tak boleh kasih zakat untuk pembangunan masjid, tak boleh kasih zakat pembangunan panti asuhan, tak boleh kasih zakat untuk pembangunan pesantren, tak boleh. Karena Allah menyebut innamas sadaqat. Nah sekarang Nabi menyebutkan innama, sesungguhnya, hanya saja, bu'istu, aku diutus Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang Nabi sebutkan, bukan untuk menjadi orang pintar. Digetanya orangnya kita alihkan harapan kita anak kita supaya pintar. Tak penting akhlaknya, yang penting cara. Cukup banyak orang pintar, Pak, yang tak berakhlak dijadikan pejabat karena kepintarannya. Lihat ijazahnya, lihat S3-nya di mana, lihat ini, lihat itu. Duduk-duduk waktu sudah jadi menteri, paling hiji dengan pencuri. Pencuri cuma curi ayam, pencuri cuma curi bebek, dia mencuri ratusan miliar. Gara-gara apa? Pintar, tak berakhlak. Makanya pemilihan hari ini, Pak, yang menteri dipilih karena pintar. Yang dilihat apakah salat, apakah dia baik, pernahkah dilihat dia bermuamalah dengan manusia dengan cara kebaikan. Tak dilihat, yang dilihat pintar. Jadi jemaah melakukan Allah, ini kesalahan. Makanya kita ini jangan kecewa, Pak, kalau anak kita kuliahnya begitu-begitu saja. Karena itu memang kepintaran tak bisa dipaksa. Karena derajat kita dalam kepintaran ini berbeda-beda. Kalau tak berbeda-beda, tak mungkin dalam lokal itu ada ranking 1 sampai ranking 40. Ada yang daya tangkapnya kuat, ada yang lemah, ada yang sangat lemah. Itu biasa. Jangan kecewa, Pak. Tapi kecewalah kalau anak kita tak punya akhlak. Jadi ukuran ilmu sesuai dengan kepintarannya, tapi begitu dia berhasil menanamkan ilmunya, dia tahu satu ayat, dia tahu satu hadis, lalu dia mengatakan kepada mamaknya, "Mak, tadi adik diajarkan hadis tentang berbakti ke orang tua. Dia tahu ayatnya.
cuma sebatas itu dia tahu. Dia tidak faham sekali tentang mengolah ayat, mengetahui tentang ininya, qarinahnya, macam dia tidak tahu. Yang dia tahu, semenjak dia tahu ayat itu, dia mulai berbakti ke orang tuanya. Allah mengatakan, la taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan uff kepada orang tuamu. Itu uffin itu kan kotoran di ujung kuku, bang. Ya, secara bahasa itu uffin nyan nyan uff. Jadi maksud Allah, janganlah engkau mengatakan ke orang tuamu walaupun sebesar ucapan sebesar tai kukumu, jangan sakiti orang tuamu. Ya. Diam saja pun bisa menyakiti orang tua. Nak, tolong ambil piring sebentar. Nak, tolong sangkut piring. Nak, tolong bersihin kamar mandi. Kita diam saja. Sakit hati orang tua, diam saja. Tak berangkat-berangkat dari TV, dari depan televisi. Tak berangkat-berangkat. Diam saja. Tapi ke imnyan gad. Selama ada sakit yang dipendam oleh orang tua, diam itu pun bermasalah. Jadi dikira orang hari ini anak durhaka itu anak yang kalau orang tua mengatakan sesuatu dia nyaut, apa mama ni? Itu dipikir durhaka. Diam pun durhaka. Makanya sebesar tai kuku pun jangan sakiti. Anak yang ranking 40 ini, semenjak dia tahu ayat itu, apapun disuruh oleh orang tuanya, belum habis kalimat orang tuanya, dia langsung mengatakan siap. Siap. Mana itu 86, bukan siap 86, siap dimanapun siap. Tak ada kalimat yang dia tak siap. Apapun, pulang dari pesantren, berubah akhlaknya. Apapun yang dikatakan Allah, salatlah subuh, dia bangun. Walaupun terbangai-bangai bacut, dia bangun. Itulah orang-orang yang mengisi surga. Jadi kan urung-urung yang ranking sah, juara umum, lalu kemudian ketika diumumkan di waktu kuliah, dengan predikat cum laude diumumkan. Dia tanya baca cum laude, Pak. Jadi bukan itu yang hebat. Cukup banyak orang pintar tak berakhlak, Pak. Cukup banyak orang cara hanai temayang. Jadi akhlak itu ada 3. Akhlak pada Allah dengan cara taat, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu akhlak kepada Allah. Apapun yang Allah suruh, itu akhlak. Akhlak kepada pencipta. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Berakhlak pada diri sendiri. Tahu jasad ini jangan sampai terbakar dengan api. Bagaimana caranya jasad ini jangan terbakar dalam api? Berakhlaklah pada diri sendiri, jangan siksa diri. Caranya adalah lakukan sebagai seorang hamba. Apa kewajiban seorang hamba kepada Allah? Sembahlah Allah. Jadi kalau kata Umar, ditanya iman itu bagaimana Umar? Kata Umar, iman itu kalau engkau sedang berjalan lalu engkau menemukan duri, pohon jatuh di tengah jalan berduri, lalu engkau minggir supaya tidak kena duri, itulah iman. Artinya jangan terobos yang haram. Ini berakhlak pada diri sendiri. Baik pohdro dalam neraka. Ini tidak dikasih tahu riba itu haram. Pengajian ikut terus 20 tahun. Pajuh riba, pajuh haju. Yang pengajian tak habis-habis, Pak. Di mana ada masjid datang semua masjid hanya kerja hari-hari mendesain riba. Tak peduli tentang halal haram, terobos saja. Di mana buka lowongan kerja langsung terobos saja. Yang penting pajuh. Tak penting halal haram, tak penting. Tapi solat tiap hari, ini namanya tak berakhlak pada diri sendiri. Memang sengaja menghancurkan diri. Udah neraka ya, udah nak apa-apa, neter je ya Allah, neter je. Apalagi ada orang-orang bodoh, Pak. Itu ketika kita mengatakan salatlah nanti engkau dimasukkan ke neraka. Apa jawabannya? Ini pernah saya tanya ke salah seorang preman, Pak. Saya tanya ke salah seorang preman. Saya ketemu preman, saya tanya, bang semayang? Pas waktu maghrib, bang salat. Apa jawabannya? Dah Ustaz, kalau memang nanti ditakdirkan Allah dalam surga, surga juga. Walaupun tak salat. Dari mana dia dapat pemahaman seperti itu? Itu pemahaman sesat, Pak. Memang surga dan neraka ditentukan oleh Allah, tapi Allah tak menzalimi kita untuk wajib masuk neraka, tidak. Makanya orang-orang kafir hari ini berdalih, orang Islam tu kayak mana cara pikirannya? Masa kita yang kafir wajib masuk neraka? Yang buat kita Allah, misalnya mengakuinya. Menurut orang Islam kata mereka. Masa lalu kita ditentukan jadi neraka sehingga kita tidak dapat hidayah? Allah tidak pernah menzalimi hamba. Masalah surga dan neraka memang ditentukan oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan apa?
kalau engkau ditentukan neraka walaupun engkau hidup beramal dengan amalan ahli surga, ya, baik itu terusan baik, kira-kira sehasta lagi menuju sakaratul maut, sehasta lagi Pak Azira ni hampir meninggal ni, 1 minit lagi mau meninggal ni, maka kalau engkau ditentukan neraka oleh Allah, pasti engkau beramal dengan amalan ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau engkau ditentukan surga, engkau beramal dengan amalan ahli neraka, cukup jahat, maksiat orangnya, segala macam urusan dia lakukan Pak yang buruk-buruk. Kalau engkau ditentukan surga, sejengkal lagi menuju kematianmu, engkau pasti beramal dengan amalan ahli surga. Kan mengejutkan berita ini. Maka sahabat bertanya duluan sebelum kita bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau sudah kayak gitu ceritanya? Dah semayang ujung neraka Syed. Disitulah Nabi membuka kata kuncinya, beramallah, kata Rasulullah, teruskan beramal, engkau tahu takdirmu dengan amalmu. Jadi sebenarnya betul ditentukan oleh Allah surga neraka, tetapi kita nak tahu ditentukan itu untuk kita apa, ya. Untuk kita jatuhnya apa, cara mengetahuinya sekarang di masa hidup ni. Bapak kalau ditanya orang ni, bapak sudah salat subuh, bapak bangun, kemudian mungkin tadi ada yang tahajud, berwuduk menuju ke salat subuh. Yang kita inginkan dari salat subuh ini apa? Surga. Adakah orang yang habis pulang salat subuh, bapak kira-kira masuk ke mana? Neraka insya-Allah. Nah, jawaban urang lagi hana mandum surga. Kalau dia istiqamah meneruskan amal itu sampai matinya, insya-Allah tetap janji Allah tidak diingkari, tetap surga. Jadi yang meretas takdir itu kita sendiri. Makanya berakhlak pada diri sendiri, selamatkan diri dari api neraka. Itu berakhlak pada diri sendiri. Yang terakhir, berakhlak kepada orang lain. Jadi berakhlaklah kepada orang lain. Gaya hidup kita disuruh sampai Nabi mengatakan merubah wajah Pak ketika datang orang menjumpai kita, ya. Kata Rasulullah, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan amal salehmu, hatta walau an talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang baik, ya, engkau rubah wajahmu dengan wajah yang ceria, itu pun amal saleh. Ini kita sedang banyak masalah, Pak. Jadi kalau orang banyak masalah itu wajahnya mengeluarkan isi hatinya. Jadi wajahnya mukur'ab, cemburut begitu. Datang tamu, sedang cemburut datang tamu, atau ketemu kawan di jalan, langsung kita rubah wajah cemburut itu, kita paksakan agar dia enak lihat kita. Merubah wajah menjadi senyuman, itu pun sudah amal saleh. Jadi begitulah kita ini disuruh berakhlak dengan sesama manusia. Jadi dengan manusia itu ba'dad tamabih lambut jahat, karena urusan dengan Allah itu lebih mudah kita bereskan daripada urusan dengan manusia. Maka kalau ada orang nanti berhadapan di akhirat, dengan Allah dia beres, dengan manusia tidak bisa dimaafkan oleh Allah sampai dimaafkan oleh manusia. Maka yang lari dari hutang hari ini, yang jahat, yang pernah mencuri, ya, yang pernah memukul orang, itu semuanya dibereskan Allah di hadapan orang tersebut. Maka berhati-hatilah ketika kita tidak berakhlak dengan sesama manusia. Baik, inilah yang perlu kita renungkan, dan kesimpulannya adalah orang yang terbaik di antara kita yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.